Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Wa fillah rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita akan melaksanakan kajian Islam seputar tafsir surat Al-Kahfi yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Iman. Untuk itu, untuk menghemat waktu, marilah kita sama-sama memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, tafadhal masykurah dari Ustaz untuk menyampaikan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi afwihi tughfarudz dzunubu was sayiat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya, alhamdulillah para ikhwah sekalian, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sudah memasuki hari ke-14 ya dari bulan Ramadan, sudah memasuki 10 hari yang kedua. Awaluhu rahmah ya wa awsatuhu maghfirah. Awalnya rahmat dan pertengahannya maghfirah ya, semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan pada akhirnya kita dibebaskan, dimerdekakan dari siksa api neraka. Untuk kajian kita tentang surat Al-Kahfi, kita sampai pada ayat 32 memasuki kisah yang kedua setelah kisah pemuda Ashabul Kahfi. Sekarang masuk kisah yang kedua, yaitu kisah pemilik kebun. Saya bacakan terlebih dahulu ayat-ayatnya dari 32 ya. Ini sampai ayat 40 sampai ayat 44 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab
akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha gauran falan tastati'a lahu talaba wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun uqba wadrib lahum masalan dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini rajulaini dua orang laki-laki ja'alna yang kami jadikan li ahadihima kepada salah satunya jannataini dua kebun min a'nabin dari pohon anggur wa hafafnahuma dan dua kebun pohon anggur itu dikelilingi binakhlin dengan pohon-pohon kurma wa ja'alna bainahuma zar'a dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang kiltal jannataini atat ukulaha kiltal jannataini kedua kebun itu atat ukulaha menghasilkan buahnya walam tadlim minhu syai'a dan tidak pernah berkurang sedikit pun buahnya. Jadi kebunnya besar, ya, lebar dan buah-buahannya subur, lebat, tidak pernah berkurang. Wa fajjarna khilalahuma naharo. Dan di antara dua kebun itu mengalir sebuah sungai untuk pengairan dari dua kebun itu. Wa kana lahu samarun, maka dia itu memiliki buah-buahan, kekayaan yang sangat besar. Nah, faqala li sahibihi wa huwa yuhawirhu, maka berkata kepada saudaranya atau kepada sahabatnya yang lain yang sama-sama punya kebun, ya, wa huwa yuhawirhu, dan dia bercakap-cakap atau berdialog, ana aktsaru minka malan, saya lebih banyak hartanya, wa azzu nafaro, dan lebih kuat pengikutnya. Wa dakhala jannatahu, kemudian orang tersebut memasuki kebunnya, wa huwa zalimu li nafsihi, dalam keadaan menzalimi dirinya. Qala ma'adunnu antabida hadhihi abada. Qala, si laki-laki yang punya kebun itu berkata, ma'adunnu, saya meyakini atau saya menyangka, di sini saya meyakini, antabida hadhihi abada, bahwa kebun ini tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Wa ma'adunnu sa'ata, dan aku pun menyangka atau aku pun meyakini, wa ma'adunnu sa'ata qa'imatan, dan aku menyangka atau aku meyakini bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi. Wala iruditu ila rabbi, dan andaikan aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairam minha munqalaba, pasti aku mendapatkan
menjadikan tempat kembali yang baik atau tempat kebun-kebun yang baik, lebih baik. Qala lahu sahibuhu, maka teman yang satunya lagi berkata, wa huwa yuhawiruhu, dengan berkata, mendebat, mendialog temannya itu. Akafarta billadzi khalaqaka, apakah kamu kufur dengan zat yang telah menciptakanmu min turabin, dari tanah, tsumma min nutfatin, kemudian dari sperma, dari nutfah, tsumma sawwaka rajula, kemudian dia menjadikanmu sebagai seorang yang sempurna. Lakinnahu Allahu Rabbi, dan aku percaya bahwa Tuhanku adalah Allah. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak akan menyekutukannya dengan. Walaula iddakhalta, andaikan ketika kamu masuk jannataka, kebunmu, qulta masya Allah, kamu mengatakan masya Allah, ini kekuasaan, kehendak Allah, la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Ingtaroni ana, jika kamu melihat aku, aqalla minka mala wa walada, lebih sedikit harta dan anaknya, fa'asa Robbi, maka semoga Tuhanku an yu'tiyani, memberikan kepadaku khairon, sesuatu yang lebih baik, min jannatika, daripada kebunmu, wa yursila alaiha, dan mengutus kepada kebunmu itu husbanan minas sama, hujan deras yang besar dari mencabut, menjadikan tanah-tanahnya itu licin. Au yusbiha ma'uha, atau menjadikan airnya gauron, masuk ke dalam. Falantas tati alahu tolaba, maka kamu tidak bisa menemukan airnya lagi. Wa uhito bisamarihi, maka harta-harta itu dibinasakan. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi, sehingga orang tersebut sangat menyesal, ya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi itu, fa asbaha, dia menjadi yuqallibu kaffaihi, membalikan dua telapak tangannya sebagai tanda penyesalan, alama anfaqo fiha, atas apa-apa yang dia belanjakan, wahya khawiyatun ala urushiha, sedangkan pohon-pohon anggur itu bersama para-paranya telah binasa, telah roboh. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, lalu orang itu mengatakan, andaikan aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Walam takul lahu fi'atu yang surunahu, dan dia pun tidak punya golongan atau punya kelompok yang membelanya, min dunillah, dari selain Allah, wa ma kana muntasira, dan sekali-kali dia tidak bisa membela dirinya. Hunalikal walayatu lillah, nah di sanalah pertolongan itu hanya dari Allah, kekuasaan itu hanya dari Allah. Wa khairun sawaba wa khairun uqba, dialah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Jadi yang pertama adalah kalimat jannah. Jannah itu berasal dari kata jannah, ya. Maka setiap kata-kata yang terdiri dari jannah, ya, itu memiliki arti yang tertutup. Seperti kata-kata jannal lailu, nah malam telah gelap, karena tertutup dengan kegelapan. Kemudian jin juga disebut jin, ya, karena kita tidak bisa melihatnya, tertutup oleh kegaiban. Nah, maka kebun itu disebut jannah, nah karena kebun itu tertutup oleh rimbunnya pohon-pohon. Nah, maka kata-kata surga juga, surga pun disebut jannah, gitu ya, karena
surga itu adalah sesuatu tempat yang akan ditertutup oleh rimbunnya pohon-pohon begitu ya. Nah, kemudian ayat ini ayat yang bercerita tentang pemilik kebun ini memiliki kaitan dengan ayat sebelumnya, dengan ayat 28 ya. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum. Jadi ayat ini datang setelah firman Allah, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum. Ayat ini datang setelah perintah kepada Nabi Muhammad untuk tetap bersabar bersama orang-orang fukara atau orang-orang miskin dari kaum mukminin, yang orang-orang miskin atau orang fukara tersebut konsisten istiqomah di dalam berdoa kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah, dan di dalam ketaatan kepada Allah. Lalu datang para pembesar dari musyrik Quraisy yang datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami itu bukan tidak mau untuk masuk Islam. Kami ini bukan tidak mau untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sesungguhnya kami ini sangat bersemangat untuk Islam, untuk berislam, untuk iman kepada Allah. Namun ada yang menjadi penghalang, yaitu kalau kami masuk Islam, kami jangan disatukan dengan orang-orang miskin itu, gitu, dengan orang-orang yang lemah, pembesar, begitu ya, sebagai orang lama, mantan budak-budak kami, gitu. Nah, jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jawaban, wahai orang-orang musyrik, begitu ya, janganlah kamu itu membuat alasan yang sebenarnya hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman silahkan beriman, dan barang siapa yang mau kufur silahkan kufur. Nah, dan sesungguhnya apa yang kalian bangga-banggakan dari kekayaan dunia, dari kedudukan dunia, gitu ya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai sebuah kebanggaan, karena semua kebanggaan itu akan binasa, semua kebanggaan itu akan hilang. Nah, seperti pemilik kebun ini, begitu ya, di mana di sini ada dua orang yang memiliki kebun. Ya, yang satu orang yang memiliki kebun yang sangat besar, yang sangat luas, kemudian kebunnya tersebut ditanami oleh tanaman-tanaman yang sangat subur. Nah, sehingga kekayaan yang dimilikinya tersebut membuat orang tersebut menjadi melewati batas, menjadi kufur, menjadi sombong, bahkan sampai meragukan adanya hari kiamat, sampai meragukan adanya kebangkitan setelah kematian. Jadi kisahnya ini ada dua versi ya. Ada yang mengatakan ini terjadi pada zaman Bani Israel. Ada juga yang meriwayatkan terjadi pada zaman Islam. Namun kedua riwayatnya secara periwayatan kedua-duanya tidak sahih ya. Tapi yang jelas hampir sejalan dengan kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi ini. Jadi kisah yang pertama adalah bahwa ada dua orang
kakak beradik di Bani Israel. Dia mendapatkan warisan dari orang tuanya. Yang warisannya tersebut berupa berupa kebun. Kemudian yang satu orang ketika dia mendapatkan warisan, maka warisannya tersebut dia gunakan untuk amal-amal kebaikan. Dia sodakohkan, dia infakkan, dia gunakan untuk menutupi operasional dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan yang lain-lainnya. Nah, sehingga yang tersisa dari orang itu hanya sedikit kebun yang kecil begitu ya. Nah, sementara yang satu lagi itu dia pelit. Nah, dia tidak infakkan, tapi dia tahan, kemudian dia kembangkan sampai kebunnya itu menjadi sebuah kebun yang subur. Nah, orang yang miskin tadi, orang yang miskin karena harta warisannya dibagikan dan diberikan gitu ya. Nah, orang yang miskin ini tetap bertahan dengan keimanan dan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara orang yang kaya dengan kekayaannya dia menjadi sombong dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Humazah ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi humazah yang suka mengejek dan mencela gitu ya. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi kerjaannya itu mengumpulkan harta, memperkaya diri ya. Nah, yahsabu anna malahu ahladah, karena dia saking kayanya, yahsabu anna malahu, dia mengira bahwa hartanya itu akan membuat dia menjadi kekal. Nah, seakan-akan kalau orang yang kaya itu tidak akan mati gitu ya, dan seakan-akan bahwa kekayaannya itu tidak akan habis gitu. Yahsabu anna malahu ahladah. Nah, sementara orang yang miskin dia bertahan dengan keimanannya. Nah, jadi demikian ya. Jadi demikian kecenderungan harta kekayaan dunia itu membuat orang lupa diri. Kecenderungannya menjadikan lupa diri sehingga mengira dengan kekayaannya itu akan kekal, tidak akan mati gitu ya. Bahkan di sini disebutkan wala irud, di sini kan pada ayatnya pada khala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsihi qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Dia memasuki kebunnya sambil dengan menzalimi dirinya ya. Wa qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku kira kebun ini tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Dan aku kira kiamat itu juga tidak akan datang. Wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Nah, kalaupun andaikan aku dikembalikan kepada Tuhanku, nah pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Jadi orang yang kaya itu mengira bahwa dengan kekayaannya itu dia merasa menjadi orang yang dihormati oleh Allah gitu. Nah,
Jadi saya ini adalah orang yang diridhoi Allah. Saya ini adalah orang yang dicintai Allah. Buktinya aku menjadi orang yang kaya di dunia. Gitu. Nah, demikian ya. Ada perasaan seperti itu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'amal insanu, adapun manusia, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu, apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya, ya Pak. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Kemudian orang tersebut dimuliakan dan diberi nikmat. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka dia mengatakan, Tuhanku sedang memuliakan aku. Gitu ya. Jadi kekayaan, kedudukan itu dijadikan patokan oleh orang tersebut sebagai patokan Allah memuliakan dirinya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, adapun orang yang diuji oleh Allah dengan dikurangi rizkinya, maka dia mengatakan Tuhanku sedang menghinakan aku. Nah, jadi di sini ya, di sini dalam surat Al-Fajr itu orang menjadikan standar kekayaan dan kemiskinan itu sebagai standar kemuliaan dan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang kaya, sedang punya jabatan ya, sedang bahagia gitu, itu sedang berkuasa, itu merasa bahwa Allah sedang memuliakannya. Nah, sementara kalau lagi miskin, lagi susah, lagi kalah dan segala macamnya, dia mengira bahwa Allah sedang menghinakannya. Nah, padahal ujian di dunia itu tidak seperti itu ya. Jadi kekayaan itu bukan sebagai tanda bahwa Allah sedang ridho. Juga kemiskinan yang diderita oleh seseorang bukan pertanda bahwa Allah sedang membenci dan menghukum dia. Gitu ya. Itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik kekayaan maupun kemiskinan, selamat dan celaka, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan tidak ada kaitannya dengan kemuliaan atau kehinaan seseorang. Jadi kita jangan sombong dengan kekayaan, karena kekayaan itu bukan pertanda Allah sedang memuliakan kita, dan jangan merasa hina dengan kemiskinan, karena kemiskinan itu bukan penghinaan Allah kepada kita, gitu ya. Nah, sehingga tadi orang-orang yang kaya ini gitu ya. Nah, kalau dia mengatakan, kalaulah Allah Subhanahu wa taala di dunia memuliakan saya dengan kekayaannya, maka di akhirat pun pastilah Allah pun akan memuliakan saya, begitu. Nah, dan keyakinan itulah yang membuat dia menjadi tersesat, gitu ya. Nah, sebagaimana juga firman Allah dalam surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah Allah raja di atas raja, memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya dan mencabut kerajaan dari siapa yang dikehendakinya, memuliakan yang dikehendakinya dan menghinakan yang dikehendakinya. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail, memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, mengeluarkan kehidupan dari kematian, mengeluarkan kematian dari kehidupan, gitu ya. Itu adalah sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan semua itu adalah sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala
bukan sebagai bentuk penghormatan dan penghinaan. Nah, kita lanjut. Wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsihi qala ma adunu an tabida hadhihi abada wa ma adunu sa'ata qa'imata wa la iruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Nah, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Maka si temannya itu ketika mendapatkan orang yang punya kebun banyak besar itu gitu ya, mengatakan bahwa dia tidak akan binasa, kemudian hari kiamat juga tidak akan datang, bahkan andaikan dia dikembalikan kepada Tuhannya maksudnya dimatikan, maka dia pasti juga akan mendapatkan kehormatan dengan mendalilkan bahwa dia sebagai orang kaya di dunia gitu ya, dihormat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya, maka di akhirat pun dia akan menjadi orang yang terhormat gitu ya. Nah, maka si sahabatnya itu yang miskin itu mengatakan, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab. Kawan yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kufur kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Nah, jadi ikhwas sekalian, di sini kata dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa orang yang meragukan datangnya hari kiamat, bahkan di sini juga dia meragukan akan dibangkitkan kembali, itu adalah sebagai orang yang kufur. Jadi kalau ada orang yang meragukan adanya hari kiamat, meragukan adanya siksa kubur, meragukan adanya surga, meragukan adanya neraka, meragukan adanya penghisaban, dan pokoknya yang meragukan hal-hal yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari akhir, maka dia kufur. Demikian juga orang yang meragukan keberadaan Allah ya gitu. Akafarta billadzi khalaqaka. Nah, apakah kamu kufur kepada zat yang menciptakan kamu dari tanah? Tsumma min nutfatin, tsumma sawwaka rajula. Kemudian menciptakan kamu sebagai laki-laki yang sempurna. Sebagaimana juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Wa kaifa takfuruna wa kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu kufur kepada Allah padahal kamu tadinya mati ya. Fa ahyakum, lalu Allah hidupkan, tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan, tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan, tsumma ilaihi turja'un, kemudian kamu dikembalikan kepadanya. Jadi orang yang meragukan adanya hari kiamat, orang yang meragukan
adanya hari kebangkitan itu sama dengan orang yang meragukan kekuasaan Allah. Bahwa bahkan lebih jauhnya itu orang yang meragukan hari kiamat, orang yang meragukan hari kebangkitan itu sama dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau dia itu beriman kepada Allah, ya, kalau dia beriman kepada Allah, maka dia akan mengimani bahwa Allah lah yang menciptakan segala yang ada. Ya, menciptakan kita manusia, menciptakan alam semesta, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan tumbuh-tumbuhan, dan menciptakan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua yang ada ini, yang asalnya tidak ada, gitu ya. Pasti akan berkuasa untuk mengembalikan apa yang pernah diciptakannya. Kalau dari yang tidak ada saja bisa, gitu ya. Nah, apalagi begitu ya, untuk mengembalikan yang pernah dia ciptakan. Artinya kalau orang itu tidak percaya dengan hari kebangkitan, dia meragukan kemampuan Allah. Dia meragukan kekuasaan Allah. Bahkan pada akhirnya sesungguhnya dia itu tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa begitu ya? Di sini kata-katanya kepada orang itu akafarta billadzi khalaqaka. Akafarta billadzi khalaqaka min turab summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Kepada orang yang meragukan adanya hari kiamat dan meragukan adanya hari kebangkitan. Jadi orang yang meragukan adanya hari kiamat dan adanya hari kebangkitan itu sama dengan dia kufur kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang mengimani kepada Allah, pasti dia akan mengimani segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, kemudian Ibnu Katsir lebih jauh menjelaskan tentang apa saja hal-hal yang bisa membuat orang kafir. Jadi yang pertama tadi ragu. Ya, kalau ragu saja, ragu dengan keberadaan Allah, ragu dengan adanya surga, ragu dengan adanya neraka, ragu dengan yang lain-lain yang gaib yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, itu membuat orang kufur. Yang kedua, yang bisa membuat kafir juga adalah juhud, menolak, ya, membangkang. Termasuk misalkan membangkang kewajiban saum. Saum itu tidak wajib. Gitu ya. Kemudian membangkang keharaman zina. Zina itu tidak haram. Sholat itu tidak wajib. Nah, semua syariat ditolak. Nah, maka penolakan kepada syariat itu membuat seseorang menjadi kafir. Jadi orang yang tidak sholat itu ada dua, ya. Ada orang yang masih mengakui bahwa sholat itu wajib, cuma dia malas dan dia tidak sholat, tapi masih mengakui kewajibannya. Nah, maka orang tersebut itu dosa, ya, dosa besar, tapi tidak sampai kufur. Demikian juga orang yang tidak puasa. Kalau dia masih mengakui bahwa puasa itu wajib, dia masih orang Islam, gitu. Tapi kalau sampai mengatakan, kenapa kamu tidak puasa Ramadan? Ramadan tidak wajib. Nah, berarti dia kufur dengan ungkapan itu. Kemudian Ibnu Katsir juga menyebutkan yang menyebabkan kafir itu sabba atau istihza, ya, memperolok dan menghina Allah dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang bisa menyebabkan kekafiran juga adalah berpaling, ya. Berpaling, tidak mau melakukan tidak mau beribadah. Semua ibadah dia tidak mau melakukan.
Kemudian juga kekufuran itu bisa juga disebabkan dengan pekerjaan. Seperti contohnya bersujud kepada patung atau berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernadar kepada selain Allah, menginjak mushaf dengan menghinakannya, dan yang lain-lain. Nah, itu yang harus kita waspadai karena semua itu bisa menyebabkan kepada kekufuran. Dari bentuk fitnah, kalau fitnah agama, kisah yang kedua ini adalah cobaan dunia. Nah, maka kita selamat dari cobaan dunia. Ini Rasul Allah Subhanahu wa bukan sampai di sini dulu. Dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai terlempar ya. Jazakallah Ustaz atas penyampaian materinya. Mungkin di antara antum ada yang mau bertanya, ada waktu 6 menit lagi. Ya, kalau misalkan ada, dipersilakan dibuka pertanyaan di ruang chat. Ada rekamannya nggak Ustaz Iden? Ya, ada terpentang atau nih recordnya? Oh, iya. Ya, tadi Karena terpentang. kalau nasihat kan harus tuh bagus. Nuhun. Iya. Kalau yang kemarin episode itu sudah ini di-upload dan dibagikan linknya. Ya. Ya. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Maka kalau tidak ada, berhubung ini sebentar lagi mau buka, ya, mungkin kita akhiri saja pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب